Namaku Ayu, 24 tahun. Hidupku tak pernah mudah. Ayahku sudah lama meninggal. Dan sejak itu, aku menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari aku bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil demi menghidupi ibu dan adik. Semata wayangku yang masih sekolah. Sore itu, setelah pulang kerja, aku dikejutkan oleh kedatangan sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kontrakan kami. Seorang pria tua keluar dari dalam mobil, mengenakan jas mahal dan didampingi asistennya. Dia tampak jauh lebih tua dariku, mungkin sekitar 60 tahun. Rambutnya sudah memutih, tapi masih berdiri tegap. Tanpa basa-basi, dia langsung bicara pada ibu. Saya ingin melamar putri ibu. Saya sudah lama memperhatikannya. Jika dia bersedia, saya siapkan mahar 1 miliar rupiah tunai. Aku membeku, bahkan napasku nyaris berhenti. Ibuku langsung menatapku dengan wajah bingung. Namun matanya juga terlihat berbinar. Bukan karena cinta tapi karena harapan. Harapan untuk bebas dari jeratan kemiskinan yang telah lama mencekik kami. Malam itu kami tak tidur. Aku menangis dalam diam, mencoba mencerna semuanya. Lamaran itu begitu tiba-tiba. Tidak ada cinta, tidak ada rasa. Hanya janji kemewahan dan angka yang terlalu besar untuk ditolak. Besok harinya, ibuku memelukku erat dan berkata pelan, "Nak, ibu gak maksa, tapi ini bisa jadi jalan keluar dari semua penderitaan kita. 1 miliar itu cukup buat bayar semua utang, buat operasi ibu, sekolah adikmu, dan masa depanmu juga." Aku hanya bisa diam, tapi dalam hati kecilku, aku tahu hidupku tak akan pernah sama setelah ini. Hari-hari setelah lamaran itu terasa seperti mimpi buruk yang terus memeluk leherku erat-erat. Aku mencoba menolak dengan halus, mencari alasan untuk menunda. Tapi setiap kali aku membuka mulut, ibuku selalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Ibu gak mau mati ninggalin kamu dan adikmu dalam keadaan begini, Ayu." Ucapan itu seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku tahu ibu sakit. Aku tahu biaya pengobatannya mahal. Aku tahu betapa keras hidup yang kami jalani. Tapi benarkah jawabannya adalah menjual masa depanku? Pria itu, Pak Hendra namanya, terus datang setiap minggu, membawa buah tangan dan sesekali tas berisi uang untuk membantu pengobatan ibu. Ia sopan, tidak pernah menyentuhku, tapi tatapan matanya selalu membuatku tidak nyaman, seperti melihat barang yang sudah dibelinya, hanya menunggu waktu untuk dibawa pulang. Adikku, Dimas, yang baru masuk SMA, justru semangat. "Kak Ayu, kalau menikah sama om itu, kakak bisa punya rumah sendiri. Ibu bisa sembuh, aku bisa kuliah. Kita nggak perlu miskin terus." Semua orang seperti mendukung pernikahan ini. Aku satu-satunya yang ragu. Tapi lama-lama, aku mulai lelah menolak. Kebaikan Pak Hendra yang terus mengalir terasa seperti jerat. Setiap bantuan yang dia berikan membuatku semakin merasa berutang. Akhirnya, aku menyerah. Malam itu aku duduk sendirian di teras, memandangi langit malam yang mendung. Air mata mengalir diam-diam, bukan karena bahagia, tapi karena kehilangan sesuatu yang sangat penting, kendali atas hidupku sendiri. Besoknya, ibu memelukku dengan senyum lega saat aku mengatakan, "Aku bersedia, Bu." Tapi dalam hati kecilku, aku tahu ini bukan restu dari cinta. Ini restu karena keadaan yang memaksaku tunduk. Hari pernikahanku tiba. Segalanya terasa tidak nyata, seperti aku sedang menjadi pemeran dalam drama kehidupan orang lain. Gedung mewah itu penuh dengan tamu-tamu terhormat. Mobil-mobil mahal berjejer di halaman. Aku duduk di pelaminan mengenakan kebaya putih yang katanya dirancang khusus oleh desainer terkenal. Make up tebal menutupi wajah letihku. Semua orang tersenyum. Semua orang bahagia, kecuali aku. Di sebelahku, Pak Hendra duduk dengan gagah. Jas hitam mengilap membungkus tubuhnya yang masih tampak bugar di usia lebih dari setengah abad. Tangannya sesekali menggenggam tanganku di atas pangkuannya, membuat tubuhku merinding. Senyumnya lebar, penuh rasa memiliki, seolah ia baru saja mendapatkan harta yang sangat berharga. Para tamu memuji kami pasangan yang serasi. Ada yang bilang aku sangat beruntung. Ada juga yang berbisik bahwa aku hanya mengejar harta. Aku mendengar semua, tapi tak satu pun aku pedulikan, karena yang paling jelas terasa hanyalah hampa. Di sudut ruangan, aku melihat ibu duduk di kursi roda. Senyumnya tak pernah selebar itu sebelumnya. Dimas, adikku, berdiri di sampingnya dengan pakaian rapi,
wajahnya penuh harap. Akhirnya, hidup kita berubah, Kak, ucapnya. Sesaat sebelum aku naik pelaminan. Ya, hidup kami memang berubah. Tapi hati kecilku tahu, aku akan membayar harga mahal untuk perubahan ini. Usai resepsi, kami pulang ke rumah mewah milik Pak Hendra. Rumah dengan kolam renang, lift pribadi, dan kamar tidur yang luasnya lebih besar dari seluruh kontrakan tempatku tumbuh. Semua tampak megah, tapi dingin. Begitu sepi. Aku duduk di ujung ranjang pengantin, masih mengenakan kebaya. Pak Hendra masuk ke kamar, menutup pintu pelan. Suasana tiba-tiba jadi mencekam bagiku. Istriku cantik sekali malam ini, katanya pelan. Matanya menatap tajam. Aku tersenyum paksa. Tubuhku bergetar. Tak ada lagi tamu, tak ada lagi keramaian. Hanya kami berdua dan kenyataan yang tak bisa aku hindari. Malam ini, malam pertama kami. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar ketakutan. Aku duduk kaku di ujung ranjang besar dengan spray putih bersulam emas. Jantungku berdetak tak beraturan, tanganku dingin, dan pikiranku kacau. Gaun pengantinku masih utuh, tapi tubuhku serasa telanjang di hadapan pria itu, suamiku yang kini berdiri hanya beberapa langkah dariku. Pak Hendra melepaskan jasnya dengan tenang, menggantungnya rapi di kursi, lalu mulai membuka kancing kemejanya satu persatu. Gerakannya pelan, tapi bagiku terasa mengancam. Aku mencoba tersenyum, mencoba terlihat tenang, tapi wajahku tak bisa menyembunyikan ketakutan. Kau gemetar, Ayu? Tak perlu takut, aku suamimu sekarang, ucapnya lembut, namun nadanya seperti menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Aku menunduk, tak sanggup menatap matanya. Aku sangat berharap usianya, yang sudah tua, membuat malam ini cepat berlalu atau bahkan tak terjadi. Tapi harapanku segera hancur saat dia mendekat dan menyentuh pipiku dengan lembut. Jangan takut, aku mungkin tua, tapi aku masih sangat bertenaga. Bertenaga. Kata-kata itu membuat darahku berdesir dingin. Beberapa menit kemudian, aku tahu dia tidak berbohong, meski usianya jauh di atasku. Pak Hendra tampak begitu bersemangat, bahkan lebih agresif dari bayanganku. Aku mencoba menolak dengan halus, mengatakan aku lelah setelah seharian resepsi, tapi dia hanya tersenyum. Lalu berkata, sudah kutunggu lama malam ini, jangan buat aku kecewa. Tangisanku pecah dalam hati, tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena takut. Aku tak bisa lari, aku tak bisa berteriak. Semua sudah terjadi. Aku adalah istrinya, dan ini adalah bagian dari kesepakatan yang tak tertulis. Saat aku menerima mahar 1 miliar itu, malam itu, di atas ranjang mewah dan lampu gantung kristal yang berkilauan, aku merasa seperti bukan manusia. Aku merasa seperti properti, seperti barang yang dibeli dan kini dimiliki seutuhnya. Dan ketika semua selesai, aku hanya bisa menangis pelan, membelakangi suamiku yang tertidur pulas di sampingku. Aku merasa hancur, lelah, kotor, dan satu hal mulai menyadarkanku. Ini baru permulaan. Berikut adalah kelanjutan kisah bagian. Sudah 3 malam, aku tidur di ranjang yang sama dengannya. 3 malam berturut-turut. Aku menjalani malam pertama yang seharusnya hanya terjadi sekali. Dan anehnya, setiap malam seperti lebih berat dari malam sebelumnya. Pak Hendra tidak seperti bayangan kebanyakan pria seusianya. Dia begitu bergairah, bahkan nyaris tak memberi jeda. Tubuhku makin lelah, jiwaku makin kosong. Aku bahkan mulai takut setiap mendengar langkah kakinya di lorong menuju kamar. Rasanya seperti mimpi buruk yang terus berulang. Aku mulai curiga. Bagaimana mungkin pria seusia dia masih bisa sekuat itu? Sampai akhirnya, aku menemukan jawabannya secara tidak sengaja. Siang itu, saat Pak Hendra pergi keluar kota, dan aku sendirian di rumah, aku masuk ke ruang kerjanya untuk mencari ponselku yang tertinggal semalam. Di salah satu laci meja, aku melihat kotak kecil yang berisi berbagai jenis pil dan suntikan. Beberapa labelnya berbahasa asing, dan ada tulisan kecil yang membuatku merinding. Testosteron booster, hormon sintetik, stimulan. Dadaku langsung sesak. Semua yang selama ini terasa aneh mulai masuk akal. Ternyata gairahnya bukan alami. Ia memang memaksa tubuh tuanya untuk tetap muda. Demi malam-malam bersamaku. Tanganku gemetar saat menutup kembali laci itu. Aku merasa jijik
bukan hanya pada suamiku, tapi juga pada diriku sendiri. Aku merasa telah dijadikan objek pemuas nafsu oleh pria yang sengaja menjaga kekuatannya hanya demi memilikiku. Malam harinya, dia pulang dan membawakan oleh-oleh mahal, kalung, berlian. Tapi aku bahkan tak bisa tersenyum. Aku hanya menunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku berani berkata, "Pak, bisakah malam ini aku tidur sendiri?" Dia mematung. Matanya menatapku tajam. Lalu dengan suara dingin, dia menjawab, "Jangan mulai macam-macam, Ayu. Ingat siapa kamu sekarang." Setelah itu, dia meninggalkanku di ruang makan. Aku tahu, aku baru saja menyentuh batas. Dan mungkin aku sudah mulai membuatnya marah. Tapi aku juga tahu satu hal, jika aku tetap di sini, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur sendiri di sofa ruang tamu. Pak Hendra tak bicara sepatah kata pun setelah aku menolak tidur sekamar. Dia hanya menatapku tajam, lalu masuk ke kamar dan menguncinya dari dalam. Aku duduk di sofa dengan tubuh menggigil, bukan karena dingin, tapi karena takut. Takut akan hari esok, takut akan konsekuensi dari kata tidak yang akhirnya kuucapkan padanya. Aku memeluk bantal, berusaha menahan air mata, tapi tetap saja aku menangis. Tangisan yang kutahan agar tidak terdengar siapapun. Rumah ini besar, megah, tapi sunyi, dan terasa seperti penjara emas yang perlahan menggerogoti kewarasanku. Apa ini harga dari 1 miliar itu? Bisikku lirih. Di rumah ini, aku bukan istri, aku bukan pasangan. Aku hanya pemuas ego, seorang pria tua yang menolak menerima kenyataan bahwa waktunya sudah lewat. Semua hadiah, berlian, gaun mahal, dan makanan enak tak ada artinya. Aku tak bisa makan dengan tenang, tak bisa tidur dengan damai, tak bisa bernapas tanpa merasa dia mengawasi. Keesokan paginya, aku menyeduh teh untuknya seperti biasa. Ia duduk di meja makan, membaca koran, lalu bertanya tanpa menatapku, "Sudah merasa cukup membantah suami sendiri?" Aku diam. Aku tahu, apapun jawabanku hanya akan memperkeruh suasana. Lalu dia menatapku dingin dan berkata, "Aku sudah membayar mahal untukmu, Ayu. Jangan lupakan itu." Kata-katanya menghujam seperti pisau. Ya, dia benar. Aku telah menjual diriku, tapi tak pernah kubayangkan bahwa harga diri, kebebasan, dan jiwaku akan dilucuti perlahan. Malam demi malam, hari-hariku berubah menjadi rutinitas penuh tekanan. Setiap malam aku pura-pura tertidur lebih dulu, berharap dia tak menggubrisku, tapi tetap saja dia akan membangunkanku dan memaksaku menjadi istri dalam pengertian yang paling kejam. Aku menangis hampir setiap malam, bukan karena sakit di tubuh, tapi karena luka yang tak terlihat di dalam hati. Tangisanku tak bersuara, tapi di dalam, aku sedang berteriak minta tolong. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu dari Pak Hendra. Aku akan merapikan tempat tidur, menyiapkan sarapan, lalu berpura-pura sibuk mengurus rumah yang sebenarnya sudah ada 5 orang pembantu yang mengurusnya. Itu caraku untuk tetap waras menyibukkan diri, agar tidak terus terkurung dalam pikiran buruk. Siang hari, Pak Hendra selalu keluar, katanya, urusan bisnis. Aku tahu dia masih aktif mengelola beberapa perusahaan dan properti. Anehnya, saat siang, dia bisa bersikap sangat baik. Kadang membawakanku tas mahal, jam tangan, atau bahkan membelikan mobil kecil untukku. "Kamu, istriku, harus tampil layak," katanya sambil tersenyum. Senyum yang dulu membuatku merinding, kini sudah tidak kurasakan lagi. Yang ada hanya hampa. Semua hadiah itu seperti rantai emas yang makin mengikatku dalam rumah mewah ini. Saat bersama orang lain, Pak Hendra adalah pria sempurna, ramah, murah senyum, dermawan, tapi hanya aku yang tahu siapa dia saat malam tiba. Malam adalah neraka. Aku mulai mencatat kalender di kamar. Berapa kali dia masuk ke kamarku, berapa kali aku berhasil menghindar, berapa kali aku menangis dalam diam. Semuanya kulakukan agar aku merasa masih memiliki kendali, walau hanya sedikit. Beberapa kali aku mencoba membuka pembicaraan tentang keinginan untuk tinggal terpisah. Kataku, aku ingin membuka bisnis kecil, mengurus rumah di luar kota. Tapi dia selalu menjawab dengan nada yang sama, "Kau milikku, Ayu, selamanya. Jangan pernah berpikir untuk pergi." Dan kalimat itu membuatku kembali sadar
bahwa aku bukan istri. Aku bukan pasangan hidup. Aku hanyalah properti. Suatu malam, setelah dia tertidur lelap, aku keluar ke balkon kamar dengan jantung berdetak cepat. Aku berdiri lama, memandangi cahaya kota dari lantai atas rumah yang menjulang tinggi. Angin malam membelai rambutku yang berantakan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai membayangkan bagaimana kalau aku menghilang saja dari dunia ini. Tapi aku sepat-sepat menghapus pikiran itu. Aku tak boleh kalah. Aku harus mencari jalan keluar. Meski sempit, aku harus hidup dan bebas. Rasa ingin tahu dalam diriku perlahan tumbuh menjadi kecurigaan. Aku tak percaya bagaimana pria setua Pak Hendra bisa begitu kuat dan bergairah setiap malam. Tapi yang lebih mencurigakan adalah kenapa dia sangat posesif. Seolah aku adalah barang yang tak boleh disentuh siapapun, bahkan sekadar dilihat. Suatu siang, saat dia sedang di luar kota selama 2 hari, aku memberanikan diri menyusuri lantai atas rumah yang biasanya terkunci. Ada satu ruangan yang selama ini tak pernah dia biarkan terbuka, ruang pribadi di ujung koridor. Tapi hari itu, pintunya tak terkunci. Aku masuk perlahan. Ruangan itu gelap dan berdebu, penuh rak buku tua, dokumen, dan beberapa koper kulit usang. Di salah satu meja, ada tumpukan surat dan foto. Aku mulai membuka satu persatu, dan di sanalah semuanya terbongkar. Ada foto-foto wanita, banyak sekali. Beberapa memakai gaun pengantin, sebagian lagi foto kandit di berbagai tempat. Di balik tiap foto, ada catatan kecil. Istriku yang kedua, yang keempat, kabur setelah 2 tahun. Istri keenam, cerai setelah 5 bulan. Darahku seolah berhenti mengalir. Tanganku gemetar saat kutumpuk kembali semua foto itu. Aku menemukan map berisi dokumen-dokumen hukum, surat pernikahan, perceraian, hingga laporan medis. Ternyata, aku bukan istri pertama. Bukan pula yang keempat. Aku istri ke-8. Di antara tumpukan dokumen itu, aku juga menemukan resip-resip obat dan catatan dari dokter pribadi. Tuan Hendra mengalami kelainan obsesif-posesif terhadap pasangan muda. Perlu pengawasan, mengonsumsi stimulan dan hormon secara intens. Tidak disarankan untuk usia lanjut. Aku menutup map itu dengan napas memburu. Ruangan itu seperti museum gelap dari masa lalu seorang pria yang selama ini kutinggali tanpa benar-benar mengenalnya. Pak Hendra bukan hanya pria tua kaya raya yang kesepian. Dia adalah pria dengan obsesi berbahaya terhadap perempuan muda yang terus mengulangi pola yang sama, menikahi, mengurung, menguasai. Aku adalah pion berikutnya dan bisa saja korban berikutnya. Sejak hari aku menemukan ruangan rahasia itu, semuanya berubah. Aku tak bisa lagi melihat Pak Hendra dengan cara yang sama. Senyum manisnya kini terasa menakutkan. Sentuhannya membuatku mual. Dan setiap malam, aku tidur sambil memeluk rasa cemas. Aku ingin pergi. Aku ingin lari sejauh mungkin dari rumah ini. Tapi aku tahu, tak semudah itu. Rumah ini seperti benteng. Ada kamera tersembunyi di beberapa sudut rumah. Sopir pribadi yang juga bertugas sebagai penjaga. Bahkan, pembantu-pembantu di rumah ini seperti telah dilatih untuk selalu melapor pada Pak Hendra tentang gerak-geriku. Beberapa kali aku mencoba menghubungi ibu lewat ponsel, namun sinyal selalu terganggu. Aku mulai sadar, ponselku telah dikendalikan. Bahkan akun media sosialku dihapus tanpa izin. Aku cuma menjaga agar kamu gak diganggu orang luar, katanya suatu malam sambil mengelus rambutku. Kamu sekarang milikku sepenuhnya. Malam itu, aku hampir muntah, tapi aku hanya mengangguk. Pura-pura setuju. Dalam hati, aku mulai menyusun rencana. Suatu pagi, aku pura-pura pingsan, sengaja menjatuhkan diri di kamar mandi agar dibawa ke rumah sakit. Aku pikir, di sanalah satu-satunya tempat aku bisa minta bantuan. Tapi, rencanaku gagal. Bukannya dibawa ke rumah sakit umum, aku justru dibawa ke klinik pribadi milik perusahaan Pak Hendra. Di sana, semua staf tampak terlalu sopan, terlalu terlatih. Aku tahu, mereka juga bagian dari sistemnya. Dari hari ke hari, aku merasa seperti seekor burung dalam sangkar emas. Diberi makan, diberi pakaian, tapi tak bisa terbang. Kadang aku berpikir untuk kabur malam-malam, memanjat pagar, lari ke jalan. Tapi rumah ini terlalu tinggi, terlalu aman, bahkan kaca jendelanya anti pecah. Lalu, suatu malam, aku kembali ke ruangan terlarang itu. Dengan tangan gemetar, aku mengambil semua foto,
dokumen, dan bukti lain. Aku menyimpannya dalam kantong kecil di balik lemari. Aku tahu, satu-satunya cara keluar dari rumah ini adalah membongkar semua rahasianya. Tapi untuk itu, aku harus berani. Aku harus bertaruh nyawa. Karena jika dia tahu, aku mungkin tak akan pernah bisa keluar dari rumah ini. Hidup-hidup, aku duduk di kamar, memeluk lututku di sudut tempat tidur, menatap pintu yang tertutup rapat. Di bawah ranjang, kantong kecil berisi dokumen, foto, dan bukti masa lalu Pak Hendra masih kusimpan rapi. Itu adalah satu-satunya senjata yang kupunya, satu-satunya harapan untuk bisa bebas. Beberapa hari terakhir, aku terus menunggu waktu yang tepat, dan kesempatan itu datang saat Pak Hendra harus menghadiri konferensi bisnis selama 3 hari di luar kota. Sebelum pergi, dia mencium keningku dan berkata, "Jangan kemana-mana. Rumah ini tempat teraman untukmu, sayang." Aku hanya tersenyum, tapi dalam hati, aku sudah siap mempertaruhkan segalanya. Begitu mobilnya meninggalkan halaman, aku bergerak cepat. Aku berpura-pura sakit kepala dan menyuruh semua pembantu keluar membeli obat. Begitu rumah kosong, aku menyelinap ke ruang kerja, mencetak beberapa dokumen penting, lalu mengambil kantong bukti dari bawah tempat tidur. Dengan langkah gemetar, aku keluar rumah. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menginjak aspal di luar pagar besi itu tanpa pengawasan. Aku menumpang ojek ke kantor hukum yang pernah kutemui saat mencari informasi tentang suami-suami terdahulu Pak Hendra. Di sana, aku memberikan semua bukti. Mereka terkejut dan bersedia membantuku mengangkat kasus ini ke publik secara hukum dan media. Beberapa minggu kemudian, segalanya meledak. Berita tentang Pak Hendra memenuhi media. Pengusaha kaya yang diam-diam menikahi banyak perempuan muda dan mengurung mereka secara psikologis dengan kekuasaan dan harta. Beberapa mantan istrinya akhirnya muncul dan bersaksi. Aku bukan korban pertama, hanya salah satu dari sekian banyak yang memilih diam karena takut Pak Hendra ditangkap. Beberapa perusahaannya dibekukan. Rumah itu disita sebagai barang bukti. Dan aku berdiri di luar gerbang rumah tua itu, menatapnya untuk terakhir kali. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan lega. Walau masih ada trauma, luka, dan air mata, aku bebas. Kini, aku tinggal bersama ibu dan adikku di rumah kecil di pinggiran kota. Bukan rumah mewah, tapi penuh ketenangan. Kami hidup sederhana, tapi kami tertawa setiap pagi. Sesuatu yang dulu tak pernah bisa kubeli. Meskipun dengan mahar 1 miliar, aku belajar satu hal besar dari semua ini. Uang bisa membelimu pakaian mahal, rumah mewah, dan makanan lezat, tapi tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan, apalagi kebebasan. Dan aku bersumpah, aku tak akan pernah lagi menjual diriku pada siapapun dengan harga berapapun.